Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan mempelajari mata kuliah Fisika Dasar 2, yang mana ini kita baru memasuki materi pertama dengan pokok bahasan mekanika zat padat dan fluida untuk bagian 1 atau part 1. Nah, untuk materi ini banyak bagiannya karena lumayan banyak materinya dan saya kasih hanya beberapa slide untuk di setiap bagiannya. Nah, ini saya rekam video ini di kampus, di ruangan saya. Jadi nanti apabila ada suara-suara berisik atau yang lain-lain, suara dari dosen yang lain atau mahasiswa yang lain, ya sudah. Mau bagaimana lagi, sudah begitu keadaannya. Nah, oke. Langsung saja pendahuluan. Keadaan bahan secara keseluruhan dapat dibagi menjadi zat padat dan fluida. Zat padat cenderung tegar dan mempertahankan bentuknya, sementara fluida tidak mempertahankan bentuknya tetapi mengalir. Nah, untuk fluida itu bisa merubah bentuknya sesuai dengan wadahnya atau tempatnya. Ketika kita memasukkan di botol, bentuknya menyerupai botol. Ketika kita masukkan dalam mangkuk, bentuknya juga seperti mangkuk. Jadi dia bisa mengikuti wadahnya dan juga mengalir. Mengalir dari mana? Tentunya dari tempat tinggi ke tempat yang rendah. Tetapi bisa juga fluida itu mengalir dari tempat yang rendah ke tempat yang tinggi. Nah, nanti kalian bisa mempelajari di mekanika fluida tentang hal itu. Oke, selanjutnya. Dalam astrobiologi, air merupakan sidik jari kehidupan. Air digunakan sebagai petunjuk bagi kita untuk menentukan keberadaan kehidupan di suatu tempat di alam semesta. Air juga berarti tenaga dan air memiliki banyak sisi dan makna. Dalam bab ini, kita akan melihat beberapa sifat mekanis zat padat dan fluida yang diam dan bergerak. Oke, selanjutnya kita masuk ke dalam kerapatan. Sebuah sifat penting dari zat adalah rasio massa terhadap volumenya yang dinamakan kerapatan, yang mana rumusnya kerapatan sama dengan massa dibagi dengan volume. Nah, ini dia. Nah, ini simbol dari kerapatan. Biasa disebut Rho, RHO, yang mana M adalah massa dibagi dengan V adalah volume dengan satuannya kilogram per meter kubik. Kilogram dari massa sementara meter kubik dari volume atau bisa juga kilogram per liter. Nah, ini adalah persamaan yang pertama untuk kerapatan. Bila kerapatan suatu benda lebih besar dari kerapatan air, maka benda akan tenggelam dalam air. Bila kerapatannya lebih kecil, benda akan mengapung. Kita akan menunjukkan dalam subbab 1.4 bahwa untuk benda-benda yang mengapung, bagian volume sebuah benda yang tercelup dalam cairan manapun sama dengan rasio kerapatan benda terhadap kerapatan cairan. Nah, coba kalian tentunya kalian sering memperhatikan ketika air kita campur dengan bensin atau minyak goreng. Nah, pasti itu akan tidak bercampur, melainkan berpisah. Yang minyak naik ke atas, yang air itu ke bawah. Nah, kenapa demikian? Nah, itu tadi ada faktor perbedaan kerapatan atau nanti kita masuk ke berat jenis dari macam-macam cairan itu. Tentunya minyak itu lebih kecil nilai kerapatannya atau nanti berat jenisnya dibanding sama air. Jadi dia bisa berada di atas air, bukan di bawah air. Kalau batu, tentu saja batu tenggelam. Karena apa? Dia kerapatannya lebih besar daripada air. Nah, oke, lanjut. Nah, ini adalah tabel 1.1 kerapatan beberapa zat. Ini ada banyak sekali. Aluminium, tulang, bata, semen, tembaga, tanah, kaca, emas, dan lain sebagainya. Nilai kerapatannya 2,70 kali 10 pangkat 3. Satuannya tentu saja kilogram per meter kubik. Nah, ini semua nilai-nilai daripada beberapa kerapatan beberapa zat, tidak semuanya tentunya karena sini judulnya beberapa zat. Oke, selanjutnya, nah ini
Rasio kerapatan suatu zat terhadap kerapatan air dinamakan berat jenis. Tadi kita sudah bahas sedikit tentang kerapatan. Nah, sekarang kita masuk tentang yang berat jenis. Berat jenis adalah bilangan tak berdimensi. Nah, kalau tadi kilogram kerapatan ada satuannya yaitu kilogram per meter kubik atau kilogram per liter. Sementara untuk berat jenis dia tidak berdimensi. Nah, mengapa demikian? Mari kita lanjutkan. Berat jenis adalah bilangan yang tak berdimensi yang sama dengan besarnya kerapatan ini bila dinyatakan dalam gram per sentimeter kubik atau dalam kilogram per liter. Berat jenis suatu zat dapat diperoleh dengan membagi kerapatannya dengan 10 pangkat 3 kg per meter kubik. Sebagai contoh, berat jenis aluminium adalah 2,7 dan berat jenis es adalah 0,92. Berat jenis benda-benda yang tenggelam dalam air berkisar dari 1 sampai sekitar 22,5. Untuk elemen yang paling padat yaitu osmium. Nah, tentunya ketika air itu memiliki kerapatannya 1, ketika kerapatannya atau berat jenisnya lebih besar daripada 1, tentunya akan tenggelam dalam air. Contohnya ini osmium dia itu sekitar 22,5. Nah, kenapa bisa dia tidak memiliki dimensi atau tidak memiliki satuan? Nah, karena tadi dia membagi kerapatannya dengan 10 pangkat 3 kg per meter kubik. Nah, kita kembali ke tabel 1.1. Ini dia, tabel kerapatan beberapa zat. Jadi, ini untuk kerapatan. Sementara untuk berat jenis, ini akan dibagi dengan 10 pangkat 3 kg per meter kubik. Jadi, ininya hilang. 10 pangkat 3-nya ini hilang karena dibagi, jadi 10 pangkat 3-nya coret. Jadi tinggal 2,7. Nah, untuk kerapatan itu ini nilainya. Sementara untuk berat jenis 10 pangkat 3-nya hilang. Jadi di situ bisa kita bedakan tentang kerapatan dan berat jenis. Mudah-mudahan kalian paham. Oke, lanjut lagi. Nah, ini walaupun kebanyakan zat padat dan cairan mengembang sedikit bila dipanaskan dan menyusut sedikit bila dipengaruhi pertambahan tekanan eksternal, tekanan dari luar. Perubahan dalam volume ini relatif kecil sehingga dapat dikatakan bahwa kebanyakan zat padat dan cair hampir tak bergantung pada tekanan dan temperatur. Sebaliknya, kerapatan gas sangat tergantung pada tekanan dan temperatur, sehingga temperatur dan tekanan harus dinyatakan bila memberikan kerapatan gas. Tentunya di sini kita tidak bahas tentang gas, kita hanya membahas tentang zat padat dan fluida. Lanjut, dalam sistem satuan di Amerika sehari-hari, istilah kerapatan berat yang didefinisikan sebagai rasio berat sebuah benda terhadap volumenya seringkali digunakan. Kerapatan berat adalah hasil kali kerapatan. Ini dia tadi simbolnya rho dengan percepatan gravitasi dengan simbolnya G. Dengan rumusnya rho kali G sama dengan W ini berat, W per V. V ini volume. Nah, W itu adalah berat, bisa juga dikatakan M kali G, massa kali G. Massa kali G adalah berat dibagi dengan volume. Nah, ini adalah rumus 1.2. Kerapatan berat air adalah, ini dia, rho Wg sama dengan 62,4 lb. Ini adalah satuan dari Inggris, pound per feet pangkat 3. Pound per feet pangkat 3. Nah, ini adalah persamaan ketiga. Kerapatan berat setiap bahan lain dapat diperoleh dengan mengalihkan berat jenisnya dengan 62,4 pound per feet pangkat 3. Nah, nanti kalian cobalah cari untuk konversi dari pound per feet menjadi kilogram per meter kubik dan lain-lain sebagainya. Oke. Nah, contoh 1.1. Berapakah beratnya sebuah bata timah hitam yang berukuran
5 kali 10 kali 20 cm. Nah, di sini ada jawabannya. Volume bata adalah awalnya kita harus mencari volumenya dulu. Karena ketika kita Anda mengetahui volumenya, ya pasti tidak bisa kita mendapatkan kerapatannya karena faktor pembaginya atau pengalinya menggunakan volume. V sama dengan 0,05 kali 0,1 dikali 0,2 meter. Nah, ini kan satuannya senti. Nah, ini satuannya meter. Nah, jadi mana satuannya tadi itu meter kubik, makanya kita pakai meter, kita konversi ke meter dari senti. Yang mana hasilnya adalah 0,001 meter kubik atau setara dengan 10 pangkat minus 3 meter kubik. Nah, dari tabel 1.1 yang tadi sebelumnya, nanti bisa kalian cek sendiri, kerapatan timah hitam adalah 11,3 kali 10 pangkat 3 kg per meter kubik. Karena itu masanya adalah M sama dengan Rho dikali dengan V. Nah, jadi sama dengan Rho ini adalah kerapatannya, nanti bisa dilihat di tabel tadi. Nah, ini dia kerapatannya 11,3 kali 10 pangkat 3 kg per meter kubik. Nah, dikali dengan volume, volumenya itu 10 pangkat 3 meter kubik, sehingga hasilnya adalah 11,3 kg. Dan beratnya adalah W sama dengan massa kali gravitasi. Nah, sama dengan 11,3 kg, ini dia massanya, M, 11,3 kg, dikali G, ini adalah gravitasi. Nah, gravitasi adalah nilainya itu 9,81 Newton per kilogram. Ini adalah ketetapan. 9,81 Newton per kilogram. Sehingga hasilnya 111 Newton atau setara dengan 25 pound. Nah, jadi ini adalah contoh yang pertama. Nah, nanti untuk part selanjutnya, masing-masing insya Allah akan ada contohnya. Nah, oke, saya rasa cukup sekian saja materi untuk pertemuan kali ini. Nanti kita akan lanjutkan di bagian selanjutnya. Ini baru part 1, masih ada part 2 dan lain-lain sebagainya. Nah, saya rasa ini bisa dipahami karena kebetulan juga materinya cuma sedikit. Nah, nanti materinya untuk UASnya ya di sekitaran-sekitaran sini. Jadi nanti tolong dipelajari contoh-contoh soalnya. Oke, saya rasa cukup sekian saja untuk hari ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat buat kalian semua, terlebih lagi buat saya pribadi. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.